حضراتهم من حاجة كل كمالي ماذا يعلم ماذا يعلم بروح لنا كلام القرآني. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli saudari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qauli. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhyiddin Tahir MTHI selaku Mudir Ma'had Abi. Yang kami hormati Dr. Syamsul Bahri SSMSI selaku Direktur LPK CIS. Yang kami hormati Muhammad Ihwan SEMSI selaku Ketua Pergerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo. Yang kami hormati Ketua NU. Yang kami hormati Muslimat NU. Yang kami hormati Ketua ISNU. Yang kami hormati Fatayat NU. Yang kami hormati Ketua IPNU dan IPPNU. Yang kami hormati Ketua Cabang PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang kami hormati Lembaga Kampus IAI Asy'adiyah, Dema dan jajarannya, serta seluruh hadirin tamu undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh Silebes International School bekerja sama dengan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada malam hari ini, Selasa 14 Desember 2021. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi umat muslim di seluruh dunia. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, agar acara dapat berlangsung sebagaimana mestinya, maka saya mengajak hadirin untuk bersama-sama membaca basmalah. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, acara pertama, pembacaan sirah Nabi oleh Saudara Ervidin. Kepada saudara dengan hormat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أطر اللهم قبره الكريم بأرف شذي من صلاة وتسليم كبر ملبين بغلك محمد صلى الله عليه وسلم Nasabab bawa masar mawangin mempoe poleri pamaseta nania poleri papas salamat tapuang Allahumma salli wa sallim wa barik alaih puang Assalamualaikum anrang apa salamakki Kuito papa barakaki masari panguluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية كمر نبي صلى الله عليه وسلم مسر سكتا وأنشجنا نني أمبك دولة بنا يسيبا سيبا متنرنني يا سما لبي مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكهلهما أهدب الأشفار قدم حسجج حاجبا lalu tengok tanrena matpute mata sayur paulina relletan relilla rimacalla malawasi tujuh dua matan kincasi tujuh bulu matan akarangan dua matan majapur orang itu toria masaya mairu sari dua yaninna مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية مرياج ستجتوج ججي سنن ملوى ستجتوج تمنة نمسرك السجرانا ويوينا ملوى ستجتوج الإنرانا نبني الإنرتيب كما توسع لما التفاير والني سكونا سهل الخدين يرى في أنفه بعد حديدا بن حسن العرنين عقنا وصوم الست يتوجد وراي فينين إريت تكج وجرنا لنبتك سئنا أكسينا ترين شكو إنا نبت صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المراكبين سبت الكفين ضخم الكراديس قليل لحم لك بكث اللحية عظيم الرأس إلى الشحمة الأذنية مسكاسي تجو بلو إن دوا سلنكنا مسومسي تجو دوا بلبولي منا نولم فتم بكنا mani visi tujuh juku amputuna maroro si tujuh janggo namalibu si tujuh ulunna daya gamma narapi ari hadau cilinna وبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور على نangkawir tu dua cepat palin cepat purang anabingang Majapuna solo ngita janan niana dia sekito ikuritu وعرفه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية نيب النبنين pusana torya masenge kutom maniaritu para mata lu'lu mutiarai naiyabaun pusana masarrawangi pinaiyabaun minyak kasturiye ويتكفأ في مشيته كأنما ينخط من صبب ارتقاء
Dan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendra watakkalena watujupana samanani turut pole ribulu ala ritana lapai وكان يصافح المصافي بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة أبهرية dan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam memajama korma itauna wa yasirupan nasaba lima malabina aganal lolongan koritu bau cermakam wangin pupu kaso wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Ansor Kabupaten Wajo, dalam hal ini Saudara Muhammad Ikhwan SE/MSI. Kepada saudara dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Andre Guruta Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Tahir MTHI yang selaku Mudir Mahat dan Ketua Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo, dan juga selaku penghikmah maulid pada malam hari ini. Yang kami hormati orang tua kita Muslimat NU yang selalu hadir berpartisipasi di setiap kegiatan agenda-agenda NU, agenda-agenda kita selaku anak, mulai dari Gerakan Pemuda Ansor, PMII, IPNU, IPPNU. Beliau selalu menghadiri kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih banyak Pung atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Samsul Bahri SS MSI, yang juga beliau selaku sekretaris Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo, dan juga selaku Direktur CIS Celebes International School, yang juga beliau memfasilitasi kegiatan pada malam ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berpartisipasi. Yang kami hormati Bapak Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kiai Muda Haji Subhan, yang juga beliau selalu ikut andil pada kegiatan-kegiatan Gerakan Pemuda Ansor. Yang kami hormati Ketua PMII Kabupaten Wajo, Ketua IPNU, Ketua IPPNU, Pagar Nusa, Komisariat Rayon se-Kabupaten Wajo, kemudian DEMA Institut Agama Islam Asadiyah, ada juga dari KSR, ada juga dari Racana, dan terkhusus kepada sahabat-sahabat pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo yang sampai hari ini
itu ikut berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan yang kita laksanakan pada malam ini. Ada Kasat Korcap, ada Pak Ketua Muammar, ada Pak Sek Reski Pausi, ada sahabat panitia pelaksana. Terima kasih atas support dan semangatnya dalam mengurusi organisasi, dalam bekerja ikhlas dalam organisasi, dan sahabat-sahabat Banser yang selalu setia untuk mengawal semua agenda-agenda Ansor, setia mengawal para kiai, para ulama, bahwa kami yakini bahwa ini adalah pengabdian yang insya Allah akan mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang juga kami hormati. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekuatan, kesehatan, keimanan kita semua, sehingga pada malam ini kita masih menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin bagi kita semua. Para keruta, para tamu undangan yang berbahagia, pada malam ini Gerakan Pemuda Ansor bekerja sama dengan Slebes International School melakukan agenda peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun pada malam ini banyak yang mengatakan bahwa bulan Maulid itu sudah melewati, akan tetapi semangat dan spirit Gerakan Pemuda Ansor itu ikut mengambil apa yang menjadi keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersatukan semua umat manusia, khususnya Islam. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Maulid dirumuskan untuk menyatukan kekuatan Islam, sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang kemudian salah satu alasan sehingga kita melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Gerakan Pemuda Ansor sampai hari ini itu banyak mendapatkan tantangan. Tetapi kami juga bangga karena pada kesempatan ini Gerakan Pemuda Ansor itu diberikan kesempatan untuk menjadi kader terbaik di negara Republik Indonesia. Karena pada kesempatan ini Gus Yakut sebagai PP, Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor dipercayakan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo sebagai Menteri Agama. Ini menandakan bahwa Gerakan Ansor, Gerakan Banser itu ikut berpartisipasi karena memang pada dasarnya bahwa Ansor lahir pada tahun 1934 sebelum Indonesia merdeka. Jadi wajar memang ketika ada riak-riak yang sengaja ingin menjatuhkan Banser, sengaja ingin menjatuhkan Ansor, makanya kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya Ansor Banser itu selalu mengawal pengajian. Ansor Banser, Rijalul Ansor selalu ada pada kegiatan religius untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan spiritual kepada masyarakat kita. Tetapi ada juga riak yang mengatakan bahwa Banser adalah anti pengajian. Memang ketika ada pengajian yang sifatnya provokatif atau ada pengajian yang sifatnya melenceng daripada negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ideologi kita, maka sesungguhnya Ansor hadir untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu yang menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga itulah inisiatif sehingga Gus Yakut diangkat sebagai menteri untuk kemudian aktif mensosialisasikan moderasi beragama, aktif mensosialisasikan bagaimana nilai-nilai plural itu yang kemudian mampu kita jabarkan dalam konteks perilaku masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Wajo. Jadi dari kami, dari Gerakan Pemuda Ansor sangat berterima kasih
atas kesediaan para gurita, kesediaan para sahabat-sahabat semua untuk hadir pada kegiatan perayaan Maulid ini. Mudah-mudahan pada momentum Maulid ini keberkahan selalu menyertai kita semua, dan pengabdian kita selaku kader Nahdlatul Ulama insya Allah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakili dari panitia pelaksana dari Gerakan Pemuda Ansor mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa hal yang tidak berkenan di hati para hadirin semua. Kami mewakili Gerakan Pemuda Ansor panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami juga berterima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada kesempatan ini. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya Hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Guruta Dr. Kiai Haji Muhyiddin Tahir MTHI selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asy'adiyah. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya mulai dari mana ini? Semuanya orang besar ya. Ya, ada direktur CIS ya. Ini Pak Direktur semasa Alia, anak binaan saya. Saya tahu betul karakternya. Biasa kasihan ring. Asrama Hijau itu adalah binaan saya pada masa beliau. Kusilat deki matedu. Ya, umpoi cule. Ada Ketua Ansor Nanda Ikhwan, Guruta Ketua ISNU ya, ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, bersama Ibu, ada Ibu ya. Ya, para pengurus muslimat, fatayat, dan seluruh badan otonom yang ada di Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah tanggal 23 ya, 25 akan melangsungkan muktamar di Lampung. Mudah-mudahan muktamar ini insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Saya juga tidak tahu apa yang saya mau katakan.
Setelah saya baca-baca tadi ayat, mungkin ada beberapa ayat yang saya akan kemukakan sesuai dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kata-kata uswatun hasanah. Yang menjadi masalah, siapa sebenarnya yang bisa dijadikan uswatun hasanah? Saya baca tadi dalam Al-Quran ada 3 ayat. Angka telu ayat narampe wong Allah Ta'ala dengan kalimat uswatun hasanah. Termasuk ayat yang saya kemukakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dengan ayat yang lain. Apa yang saya bisa kemukakan pada kesempatan ini, 3 ayat yang dikemukakan oleh Allah. Ada 2 sosok yang dikemukakan Allah sebagai uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam harus dijadikan sebagai uswatun hasanah. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan uswatun hasanah. Sama halnya ayat dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran, kedua Nabi nafancaji fong Allah Ta'ala sebagai khalifah. Mungkin nanti ini yang bisa kita pedomani baik dari gerakan pemuda Ansor ya. Ada 2 nabi yang ditunjuk oleh Allah secara langsung menjadi khalifah. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Daud alaihissalam. Kalau uswatun hasanah, yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Saya masuk kepada khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan khalifah di dunia, malaikat protes. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah ingin menciptakan khalifah di dunia. Malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah kamu ingin menciptakan makhluk may yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang merusak, wa yasfikud dima, dan saling membunuh antara satu dengan yang lain. Apa yang dikatakan Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa alasan malaikat memprotes terhadap khalifah yang ingin diciptakan oleh Allah? Karena malaikat mengatakan, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini adalah selalu bertasbih. Nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami mensucikan kamu Tuhan. Kenapa lagi menciptakan khalifah? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang bisa kita petik dalam ayat ini? Ternyata untuk menjadi khalifah tidak bisa hanya mengandalkan tasbih. Tidak bisa hanya mengandalkan takdis kepada Allah kalau mau menjadi khalifah. Apabila ada orang yang mau menjadi khalifah hanya duduk di masjid baca subhanallah sampai 1000, maka masjidnya sudah jadi. Tidak bisa. Wahai pemuda Ansor,
marilah kita tasbih 1000 kali, maka gedung NU sudah jadi. Tidak bisa. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kita panggil semua orang untuk melakukan zikir supaya masjid bisa jadi, itu tidak bisa. Maka Allah melanjutkan ayatnya mengatakan wa 'allama Adamal asma. Untuk menjadi khalifah tidak hanya mengandalkan tasbih, tetapi harus ilmu pengetahuan. Disinilah kelebihan Adam alaihissalam dibanding dengan malaikat. Makanya itu jangan kita hanya mengandalkan tasbih, tahmid, tapi perintah pertama Allah dalam Al-Quran kan Iqra bismi rabbik. Bacalah, bacalah, dan bacalah. Baca, baca, baca itu adalah ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Makanya itu sebagai pemuda, jangan hanya kita mengandalkan tasbih kita. Tasbih penting, tapi ilmu pengetahuan juga penting kalau mau menjadi khalifah di atas bumi ini. Kalau mau menjadi orang yang bermanfaat. Ya, orang yang bermanfaat di dunia, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu Adam alaihissalam. Walaupun kemudian Adam Iblis disuruh untuk sujud kepada Adam, Iblis pun juga tidak mau ya. Qala rabbuka lil malaika qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sekarang yang kedua, Daud alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam sebagai khalifah, itu menggunakan kata-kata inni, orang pertama. Tetapi ketika Allah ingin menciptakan Daud sebagai khalifah, maka Allah mengatakan inna, menjadi orang kedua. Orang pertama istilahnya mutakallim negeri ya. Jadi dalam ilmu nahunya yang pertama ini, yang kedua inna. Adam diciptakan oleh Allah menggunakan kata-kata ini. Sedangkan Daud diciptakan oleh Allah sebagai khalifah menggunakan kata-kata inna, kami, bukan saya, tapi kami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lanjutan ayatnya itu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Untuk Daud kalau mau menjadi khalifah, fahkum bainan nas bil adl. Saya kira itu poinnya. Seorang pemimpin harus menjadi adil. Tidak ada diskriminasi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan bahwa keadilan itu adalah bagus. Tapi yang paling bagus yang berbuat adil adalah pemimpin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini dua hal yang memang berbeda antara kepemimpinan Adam alaihissalam dan kepemimpinan Daud alaihissalam. Kepemimpinan Adam alaihissalam tidak meluas sebagaimana luasnya kepemimpinan yang dimiliki oleh Daud alaihissalam. Kita pindah kepada uswatun hasanah. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan uswah dalam Al-Quran? Nabi Muhammad juga disebut dengan uswah dalam Al-Quran. Ini tu biasa yang kalinga maka Nabi Muhammad uswah. Tapi kita tidak membaca ayat yang lain. Ternyata Ibrahim juga adalah uswatun hasanah. Nabi Ibrahim menjadi uswatun hasanah karena dia adalah bapa tauhid.
Ya Nabi Ibrahim alaihissalam, saya kira dalam Al-Quran disampaikan setelah Ibrahim itu galau, bahkan iwatuna Nabi Ibrahim ragu terhadap, bukan ragu ya, artinya ingin memperkuat keimanannya. Ada ayat itu walakin liyatma'inna qalbi, itu ya, fahud arba'atan minat tayri fasurhunna summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa duhunna yatina kasaya. Wahai Tuhan, bagaimana cara kamu menciptakan, menghidupkan orang yang mati? Maka Allah mengatakan fahul arba'atan minat tayri. Jadi Allah mengatakan, apakah kamu tidak yakin Ibrahim? Ibrahim mengatakan tidak. Tapi saya hanya, bukan tidak ragu, tapi bukan itu persoalannya, tapi saya hanya ingin menambah kekuatan iman saya. Fahud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a summa duhunna yatina kasaya. Terus cerita yang lain tentang Ibrahim disebut dengan sebagai bapa tauhid ketika melakukan pengembaraan. Jadi Nabi Ibrahim pergi mencari Tuhannya, siapa sebenarnya Tuhan saya? Niga Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran itu falamma ra'asyamsa, bukan, sebelumnya falamma ra'al, ini ayat ini. Apa ayatnya? Sebelumnya itu ya. Kaukab ya. Pertama-tama dia melihat bintang. Falamma apa? Sebelumnya, ada sebelumnya. Sebelumnya itu yang terakhir. Asyams itu terakhir. Pertama adalah bintang, yang kedua bulan, yang ketiga terakhir. Yang ketiga adalah matahari. Ketika melihat bintang pertama kali, inilah adalah Tuhan saya. Tapi ternyata bintang itu hilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan ini bukan Tuhan saya, karena bisa hilang. Melihat lagi bulan, ini adalah lebih besar dibanding dengan yang pertama, ini adalah Tuhan saya, tapi ternyata hilang, maka Ibrahim juga mengatakan ini bukan Tuhan saya. Melihat matahari, matahari ternyata hilang, maka Ibrahim berkesimpulan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu adalah bagaimana ketauhidan Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan ketauhidannya. Ini yang harus kita jadikan pedoman, menjadikan uswah. Kafir Quraisy menawarkan Muhammad, kalau jabatan yang kamu ingin cari, maka saya akan berikan kamu jabatan sebagai ketua Ansor. Tidak perlu dipilih. Asal mapisumuku mau tambah ya, mendakwakan Islam, saya berikan kamu jabatan. Muhammad, saya akan kalau harta yang kamu cari, saya berikan kamu harta yang banyak. Asalkan kamu berhenti untuk ya. Asalkan jabatan yang kamu cari, Muhammad, saya akan berikan kamu jabatan. Kalau harta yang kamu cari, saya akan berikan kamu harta. Kalau wanita yang kamu cari, saya akan berikan kamu wanita yang paling cantik di Arab.
Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, walaupun matahari engkau letakkan di tangan kanan saya, bulan engkau letakkan di tangan kiri saya tidak akan berhenti untuk mendakwakan Islam. Ini yang harus dipegang oleh Ansor ya. Termasuk CIS. CIS ya. Tidak akan tergoda oleh apapun juga. Itu kan dalam Al-Quran dikatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tuti ukulaha kullahinin bidni rabbiha wa yadribullahu al-amthal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, lam tara kaifa, apakah kamu tidak akan saya beritahukan, daraballahu mathalan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, syajaratan thayyibah. Syajaratan thayyibah itu adalah pohon yang sangat bagus. Ulama tafsir memahami bahwa yang disebut dengan syajaratan thayyibah itu adalah kalimatut tauhid. Ini yang dipertahankan oleh Ibrahim alaihissalam, ini yang dipertahankan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalimatan thayyibah? Kasyajaratin thayyibah. Sama halnya dengan pohon yang sangat bagus. Gimana pohon yang bagus itu? Asluha sabit. Akarnya meresap masuk ke dalam bumi. Iman itu masuk ke dalam hati sanubari kita. Pohon itu yang bagus adalah wa far'uha fis sama, ranting-rantingnya itu menjulang ke atas. Tutiukulaha kullahin, dan setiap saat memberikan manfaat. Itulah orang yang beriman. Tidak akan tergoyah oleh apapun juga, walaupun badai yang melanda, tapi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat. Tidak akan tergoyah sekalipun. Saya pernah di Kalimantan. Ada teman saya sering ke masjid. Tapi ternyata dijanjikan jabatan oleh salah satu perusahaan, ternyata dia meninggalkan masjid, masuk di tempat lain. Awalnya rajin azan, tapi ternyata meninggalkan.